Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Binars ID. Nah, kali ini kita mau melanjutkan latihan soal untuk persiapan ujian SKB dan P3 Keperawat 2024 buat teman-teman dari JF Perawat Terampil maupun ahli pertama. Oke, kali ini kita mau bahas latihan soal terkait dengan area pengembangan kualitas personal dan profesional. Oke, nah ini kalau misalkan teman-teman buka di buku standar profesi atau peraturan terkait dengan standar profesi ini, teman-teman akan menemukan poin seperti ini ya. Area pengembangan kualitas personal dan profesional di kompetensi intinya yaitu mampu melakukan pengembangan kualitas praktik personal dan profesional dalam bidang keperawatan. Lulusan perawat mampu yang pertama adalah menyadari kebutuhan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi keperawatan melalui program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya, jadi tidak hanya si perawat itu mempertahankan saja terkait dengan profesinya, tetapi juga meningkatkan kompetensinya juga. Kemudian yang kedua, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan untuk menunjang mutu pelayanan keperawatan. Ya, nanti teman-teman bisa pelajari terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam bidang keperawatan, teknologi kesehatan dalam keperawatan, sistem informasi keperawatan atau kesehatan, isu terkini dalam perkembangan keperawatan. Mungkin yang bisa teman-teman pelajari lebih lanjut terkait dengan area pengembangan kualitas personal dan profesional. Oke, langsung saja latihan soal pertama. Manakah yang bukan merupakan tujuan dari pengembangan jenjang karir profesional perawat? Apakah A. meningkatkan moral kerja dan mengurangi kebuntuan karir atau dead end job or karir? Apakah B. menurunkan jumlah perawat yang keluar dari pekerjaannya atau turnover? Apakah C. mempertahankan karir dan menurunkan kapasitas profesionalisme perawat? Apakah D. meningkatkan profesionalisme perawat yang mampu memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan efisien? Ataukah E. meningkatkan kepuasan individu perawat terhadap bidang kerja profesi yang ditekuninya? Jawabannya teman-teman. Oke, ini jawabannya adalah yang C ya. Mempertahankan karir dan menurunkan kapasitas profesionalisme perawat ya. Jadi karir itu dipertahankan, tetapi bukan untuk diturunkan kapasitas profesionalnya, tetapi malah ditingkatkan ya. Nah, teman-teman bisa baca di PMK nomor 40 tahun 2017 itu terkait dengan pengembangan jenjang karir profesional perawat itu memiliki beberapa tujuan. Nah, yang pertama adalah meningkatkan moral kerja dan mengurangi kebuntuan karir ya. Jadi teman-teman itu karirnya itu tidak stuck di situ, ya akan terus berkembang. Kemudian menurunkan jumlah perawat yang keluar dari pekerjaannya. Jika di suatu rumah sakit misalkan ya, ataupun di puskesmas, perawatnya semakin karirnya semakin meningkat, semakin profesional, kompetensinya semakin tinggi, instansi tersebut pasti akan mempertahankan teman-teman. Contohnya misalkan dengan menaikkan gaji. Ya, maka kalau kita mau gaji kita akan semakin naik, maka kita harus berusaha untuk tetap meningkatkan ataupun mengembangkan jenjang karir profesional kita, teman-teman. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu menata sistem promosi berdasarkan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan sehingga mobilitas karir berfungsi dengan baik dan benar. Kemudian meningkatkan profesionalisme perawat yang mampu memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan efisien. Meningkatkan kepuasan individu perawat terhadap bidang kerja profesi yang ditekuni. Jadi ketika kita sudah semakin profesional, semakin berkembang jenjang karirnya, maka termasuk diri kita sendiri nantinya akan merasa puas terhadap profesi kita ya. Hingga ketika kita sudah merasa puas dengan kerja kita, nah nanti ujung-ujungnya itu akan meningkatkan juga mutu profesi, mutu pelayanan keperawatan juga, atau profesi keperawatan juga akan meningkat ya. Nah, selanjutnya soal kedua, apakah yang dimaksud dengan perawat klinis atau PK? Apakah A. perawat yang bekerja di bidang penelitian keperawatan atau kesehatan? Apakah B. perawat yang mengelola pelayanan keperawatan di sarana tingkat kesehatan, tingkat frontline manager, middle management? Apakah C. perawat yang memberikan asuhan keperawatan langsung kepada pasien sebagai individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat? Apakah D. perawat yang memberikan pendidikan kesehatan kepada peserta didik di institusi pendidikan? Apakah E. perawat yang memotivasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya? Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang C ya, perawat yang memberikan asuhan keperawatan langsung kepada pasien sebagai individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
Nah, untuk pengembangan karir profesional perawat ini ada 4 peran utama perawat. Yang pertama adalah perawat klinis atau PK, yaitu perawat yang memberikan asuhan keperawatan langsung kepada klien sebagai individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, ini seperti contohnya teman-teman yang bekerja di rumah sakit ataupun di puskesmas yang memberikan asuhan keperawatan langsung ke pasien atau kliennya. Kemudian yang kedua, perawat manajer atau PM, yaitu perawat yang mengelola pelayanan keperawatan di sarana kesehatan, baik sebagai pengelola tingkat bawah atau frontline manager, tingkat menengah atau middle manager, dan juga tingkat atas atau top manager. Kemudian yang ketiga ada perawat pendidik atau PP, perawat yang memberikan pendidikan kepada peserta didik di institusi pendidikan keperawatan. Ya. Oke, selanjutnya yang keempat, perawat peneliti atau riset atau PR, yaitu perawat yang bekerja di bidang penelitian keperawatan atau kesehatan. Nah, ini 4 peran utama seorang perawat itu dalam pengembangan karir profesionalnya. Oke. Nah, ini pola pengembangan karir profesional perawat ya. Teman-teman bisa lihat di PMK nomor 40 tahun 2017. Itu ada perawat klinis, perawat manajer, perawat pendidik, dan perawat riset. Semuanya dimulai dari tingkat pertama sampai kelima. Contoh misalkan yang ini PK1. Nah, PK1 itu seperti perawat pelaksana. PK2 itu seperti nurse case manager, juga sama nurse case manager. Kemudian di PK4 dan 5 itu seperti spesialis nurse case manager ya. Kemudian ada PM1 ya, seperti perawat penanggung jawab. Kemudian PM2 itu seperti karo ya. Kemudian PM3 itu seperti kepala unit. Kemudian PM4 itu seperti manajer keperawatan. PM5 itu DON ya, Director of Nursing. Kemudian ada perawat pendidik. Perawat pendidik pertama itu seperti kepala ruangan juga termasuk ya. Kemudian perseptor dan juga klinik instruktur atau CI juga masuk di sini. Kemudian yang kedua itu dia sebagai lektor ya. Kemudian yang ketiga juga lektor, sama yang keempat itu lektor kepala, dan yang kelima itu guru besar. Dia perawat riset ya. Perawat riset 1 itu nanti dia adalah sebagai perawat spesialis ya, minimal perawat spesialis dia bisa melakukan sebagai perawat riset. Ya, teman-teman untuk detailnya bisa lihat di PMK nomor 40 tahun 2017 ya, itu ada detailnya di situ. Soal ketiga, kemampuan melakukan asuhan keperawatan dengan tahapan dan pendekatan proses keperawatan dengan ketergantungan parsial dan total care adalah kompetensi perawat level berapa? Apakah A, PK1, apakah B, PK2, apakah C, PK3, apakah D, PK4, ataukah E, PK5? Jawabannya teman-teman. Nah, ini adalah terkait dengan level perawat klinis ya, masuknya ke dalam PK2 ya. Nah, jadi untuk peningkatan jenjang karir profesional ini bisa melalui 2 cara. Yang pertama adalah pendidikan formal, dan yang kedua adalah pendidikan berkelanjutan berbasis kompetensi atau sertifikasi ya. Nah, ini salah satu jenis pendidikan formal ya, syarat-syaratnya. Nah, tadi masuknya ke PK2 ya. Nah, ini ada pra-PK, PK1, PK2, PK3, PK4, PK5. Ini memiliki syarat-syarat yang berbeda ya, dan berjenjang gitu ya. Nah, tadi masuknya ke PK2 ya, yaitu teman-teman dari D3 keperawatan dengan pengalaman kerjanya lebih atau sama dengan 4 tahun. Kalau nurse itu pengalaman kerjanya lebih atau sama dengan 3 tahun dan mempunyai sertifikat PK1. Ini PK1 ya, yaitu mempunyai sertifikat praklinik. Ya, praklinik itu mempunyai sertifikat BHD ataupun BTCLS ya. Nah, itu adalah syarat untuk pendidikan formal di PK2 ya. Nah, ini teman-teman kalau lihat PMK nomor 40 tahun 2017 itu, ya ini terkait dengan pengembangan jenjang karir profesional perawat klinis. Nah, teman-teman nanti di situ ada jabaran seputar perawat klinis, mulai dari perawat klinis 1 sampai perawat klinis 5 ya, atau PK1 sampai PK5. Nah, tadi kita ini nggak usah dibaca semua ya. Nah, kita baca yang ininya aja nih di awal. Perawat klinis 2 yaitu jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan holistik pada klien secara mandiri dan mengelola klien atau sekelompok klien secara tim, serta memperoleh bimbingan untuk penanganan masalah lanjut atau kompleks ya. Kompetensinya salah satunya adalah melakukan asuhan keperawatan dengan tahapan dan pendekatan proses keperawatan pada klien dengan tingkat ketergantungan parsial dan total care ya. Jadi tadi soal itu masuk ke dalam kompetensinya di perawat klinis 2 ya. Kalau teman-teman mau tahu perbedaannya terkait dengan
kompetensi dari perawat klinis 1 sampai 5, silakan teman-teman baca di PMK ini ya. Oke, langsung saja soal ketiga. Apakah yang dimaksud dengan kredensial? Apakah A. Proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis? Apakah B. Uraian intervensi keperawatan dan kebidanan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan berdasarkan area praktiknya? Apakah C. Penugasan kepala atau direktur rumah sakit kepada tenaga keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan di rumah sakit tersebut berdasarkan kewenangan klinis? Apakah D. Upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan keperawatan yang dilaksanakan oleh profesi perawatan dan bidan? Apakah E. Sekelompok tenaga keperawatan dengan reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan tenaga keperawatan? Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang A ya, proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis ya. Di PMK RI nomor 49 tahun 2013 dan Kemenkes 2021 ada terkait dengan kredensial. Apa itu? Yaitu proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis atau clinical privilege. Kewenangan klinis ini merupakan hak khusus tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan tertentu dalam suatu periode waktu. Nah, jadi kredensial ini mirip uji kompetensi ya, tetapi ini untuk mengevaluasi kita itu layak enggak sih memberikan pelayanan kesehatan gitu ya. Nah, itu namanya kredensial. Ya, untuk yang tadi opsi B, C, D, E itu merupakan pengertian dari ini semua ya. Oke, lanjut soal keempat. Manakah yang bukan termasuk cakupan dari kredensial perawat? Apakah A. Registrasi, apakah B. Sertifikasi, apakah C. Lisensi, apakah D. Akreditasi, ataukah E. Praktek mandiri? Jawabannya teman-teman. Oke, ini tentu jawabannya yang E ya, praktek mandiri. Cakupan kredensial itu ada 4. Yang pertama adalah lisensi. Lisensi itu terkait dengan surat izin kerja dan juga surat izin praktek perawat atau SIPP ya. Kemudian ada registrasi seperti surat tanda registrasi atau STR. Kemudian ada sertifikasi yaitu surat uji kompetensi profesi dan sertifikat pelatihan. Kemudian akreditasi terkait ijazah, sertifikat dan dokumen seperti di atas, apakah sudah terakreditasi ataupun belum. Nah, ini merupakan hal-hal yang mesti dipersiapkan ketika melakukan kredensial. Oke. Selanjutnya soal kelima, langkah pertama asesmen kompetensi dalam proses kredensial adalah apakah A. mengajukan permohonan asesmen, apakah B. asesmen mandiri, apakah C. prakonsultasi, apakah D. usulan banding jika perlu, ataukah E. pemberian sertifikat kompetensi. Jawabannya teman-teman. Oke, ini jawabannya adalah yang A, ya, mengajukan permohonan asesmen. Ya, jadi untuk kredensial itu bisa dilakukan oleh perawat baru dan juga perawat lama. Ya, mekanisme kredensial perawat baru itu mulai dari proses rekrutmen dan seleksi, ya, seleksi administrasi, kemudian psikotes, wawancara. Nah, itu masuk ke dalam rekrutmen dan seleksi. Kemudian kalau misalkan sudah terpilih, teman-teman perawat baru ini akan diadakan namanya proses magang selama 1 tahun pada 4 pelayanan dasar seperti keperawatan anak, maternitas, medikal, dan juga bedah. Ya, ini tergantung juga dengan kebijakan instansi masing-masing. Ya. Nah, nanti untuk proses magang ini selain teman-teman nanti berkeliling ya untuk melakukan pelayanan keperawatan, teman-teman juga harus mendokumentasikannya dalam sebuah logbook ya. Nanti pembimbingnya adalah seorang preseptor. Nantinya preseptor akan mengajukan teman-teman itu untuk asesmen kompetensi. Tahapan asesmen kompetensi itu nanti terdiri dari evaluasi, verifikasi logbook, dan portofolio teman-teman. Ya, kemudian yang kedua adalah mengajukan permohonan asesmen diketahui dan disetujui oleh preseptor dan kepala ruangan. Kemudian selanjutnya melakukan prakonsultasi, yaitu untuk validasi kesiapan asesmen dan kontrak pelaksanaan asesmen. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan asesmen. Ini untuk kompetensi PK1 nanti dilakukan oleh asesor. Ya. Melaksanakan usulan banding jika diperlukan. Kemudian pengambilan keputusan hasil asesmen kompetensi. Dan seterusnya pemberian sertifikasi kompetensi bagi perawat yang kompeten. Itu di asesmen kompetensi. Kemudian ada penetapan kewenangan klinik. Nah, kredensial pemberian kewenangan klinik ini dilakukan oleh Komite Keperawatan Rumah Sakit
Perawat yang mengusulkan kewenangan klinik dipersyaratkan memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Nah, nanti tahapannya, perawat baru itu akan mengajukan permohonan untuk memperoleh kewenangan klinis kepada Ketua Komite Keperawatan sesuai rincian kewenangan klinis dan buku putih atau white paper. Kemudian mengikuti proses kredensial dengan cara review, verifikasi, dan evaluasi dengan berbagai metode yang dilakukan oleh panitia ad hoc atau mitra bestari yang ditentukan. Kemudian memperoleh hasil kredensialing berupa daftar kewenangan klinis bagi perawat klinis level PK1. Selanjutnya direkomendasikan untuk mendapatkan surat penugasan klinis dari pimpinan atau direktur rumah sakit. Kemudian setelah ditetapkan kewenangan kliniknya, teman-teman nanti akan diberikan penugasan klinik. Ya, penugasan klinik nanti teman-teman akan dapat rekomendasi kewenangan klinik ini oleh komite keperawatan. Akan diusulkan memperoleh surat penugasan klinik oleh direktur rumah sakit dalam bentuk penerbitan surat keputusan penugasan klinis. Surat penugasan klinis ini merupakan izin dari pimpinan ataupun direktur rumah sakit untuk melaksanakan praktek dan kewenangan klinik yang telah diberikan. Kemudian selanjutnya adalah penugasan kerja sesuai area. Ya, jadi teman-teman nanti praktek di rumah sakit sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kemudian kenaikan jenjang karir klinis. Ya, setiap perawat ini mempunyai hak untuk meningkatkan jenjang karir sesuai perencanaan karir yang telah dipilih. Ya, jadi proses kredensial ini akan terus menerus bisa dilakukan sepanjang teman-teman hidup. Ya, perawat lama itu dimulai dari mapping penempatan perawat sesuai area, kemudian asesmen kompetensi, penetapan kewenangan klinik, pemberian penugasan klinik, penugasan kerja sesuai area, kemudian ada pelaksanaan pendidikan berkelanjutan, pelaksanaan asuhan keperawatan, monitoring kompetensi, monitoring penetapan etik dan disiplin profesi, supervisi klinik, ya, kemudian monitoring indikator mutu keperawatan klinik, dan juga ada monitoring, ya. Nah, nanti setelah itu teman-teman bisa kenaikan penjenjangan karir, ya. Ini juga bisa teman-teman terus lakukan sepanjang teman-teman masih hidup. Oke, selanjutnya soal ke-6. Pada sebuah rumah sakit A, sistem informasi keperawatan yang berbasis komputerisasi sudah mulai diterapkan. Semenjak diterapkannya sistem komputerisasi ini, pencarian informasi klinik dari pasien menjadi lebih mudah untuk didapatkan dan dibaca dalam satu lokasi. Berdasarkan uraian di atas, keuntungan penggunaan sistem informasi keperawatan apa yang didapatkan rumah sakit A? Apakah A, penyimpanan data pasien menjadi lebih lama? Apakah B, meningkatkan produktivitas kerja? Yang C, accessibility dan legibility? Apakah D, standarisasi? Apakah E, kualitas? Jawabannya teman-teman. Oke, ini jawabannya adalah yang C, ya, accessibility dan legibility. Ini terkait dengan sistem informasi kesehatan, ya, yang mana salah satu contohnya adalah dokumentasi berbasis komputer atau rekam medis elektronik, contohnya, ya. Nah, apa sih keuntungan dokumentasi yang berbasis komputer itu? Yang pertama adalah standarisasi. Terdapat pelaporan data klinik yang standar, mudah dan cepat diketahui, ya. Kemudian kualitas, meningkatkan kualitas informasi klinik dan sekaligus meningkatkan waktu perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, ya, tentu, ya. Kemudian yang ketiga, accessibility dan legibility, yaitu mudah membaca dan mendapatkan informasi klinik dari pasien dalam satu lokasi. Accessibility, mudah mendapat kemudahan untuk mengakses, legibility, mudah juga untuk dibaca. Jadi jawabannya adalah yang C, oke. Oke, selanjutnya soal ke-7. Sebuah rumah sakit memiliki rencana untuk memulai menerapkan penggunaan sistem informasi keperawatan yang berbasis komputer. Namun, pada rumah sakit tersebut, para perawat belum siap untuk penerapan sistem ini dengan kendala mereka kurang mengetahui tentang sistem informasi teknologi yang sedang berkembang. Hal yang bisa dilakukan rumah sakit untuk mengatasi hal tersebut adalah: apakah A, mengatur ulang dana operasional rumah sakit? Apakah B, menyimpan data dalam compact disk real-only memory atau CD-ROM? Apakah C, memperhatikan struktur organisasi keperawatan? Apakah D, meningkatkan produktivitas kerja? Ataukah E, memberikan pelatihan dalam menggunakan sistem informasi teknologi kepada perawat? Jawabannya teman-teman. Nah, ini jawabannya E, ya, memberikan pelatihan dalam menggunakan sistem informasi teknologi kepada perawat. Pelatihan sistem informasi teknologi untuk perawat dapat membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Pelatihan ini dapat membantu perawat memahami penggunaan teknologi informasi dalam manajemen data seperti rekam medis elektronik. Pelatihan sistem informasi untuk perawat diantaranya seperti sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, dan juga simulasi sistem informasi.
Pasien A. Soal ke-8. Pasien A sudah pernah dirawat pada Rumah Sakit Sejahtera 2 tahun yang lalu. Data dari pasien tersebut masih tersimpan pada database rumah sakit. Berikut merupakan bagian dari keuntungan menggunakan sistem informasi keperawatan berbasis komputer, yaitu apakah A. penghematan biaya penggunaan kertas, apakah B. penghematan ruangan penyimpanan, apakah C. meningkatkan produktivitas kerja, apakah D. penyimpanan data pasien lebih lama, ataukah E. membantu mencari informasi yang cepat dan tepat. Jawabannya teman-teman. Oke, di sini ada kata kuncinya, yaitu bahwa ada pasien itu pernah dirawat 2 tahun yang lalu, tetapi datanya itu masih tersimpan pada database rumah sakit. Ya, maka kita bisa simpulkan bahwa sistem informasi keperawatan yang berbasis komputer itu salah satu keuntungannya adalah penyimpanan data pasiennya itu lebih lama. Ya. Nah, ini keuntungan menggunakan sistem informasi keperawatan ataupun kesehatan. Yang pertama itu ada penghematan biaya dari penggunaan kertas untuk pencatatan. Nah, jadi lebih hemat dan lebih hemat kertas. Kemudian yang kedua, penghematan ruangan karena tidak dibutuhkan tempat yang besar dalam penyimpanan arsip, jadi lebih luas ruangannya. Penyimpanan data pasien menjadi lebih lama. Pendokumentasian keperawatan berbasis komputer yang dirancang dengan baik ini akan mendukung otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian membantu dalam mencari informasi yang cepat sehingga dapat membantu pengambilan keputusan secara cepat. Meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi kesalahan dalam menginterpretasikan pencatatan. Ini karena sudah standar ya. Oke, lanjut soal ke-9. Dalam sistem informasi dikenal aspek yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan data pasien, seperti yang dapat melihat data pasien adalah dokter, perawat, pihak rumah sakit, dan pasien itu sendiri. Aspek tersebut yaitu apakah A. standarisasi, apakah B. legalisi, apakah C. beneficensi, apakah D. accessibility, ataukah E. etik. Jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah yang E ya, etik. Nah, rekam medis elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi ya. Jadi, keamanan data dan informasi itu tidak hanya rekam medis manual, terutama elektronik yang mudah untuk mengaksesnya itu harus dijaga juga. Nah, yang pertama adalah terkait dengan prinsip kerahasiaan, yaitu jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya. Ya, jadi khusus buat teman-teman yang memang punya hak akses saja. Kemudian yang kedua ada integritas, merupakan jaminan terhadap keakuratan data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik. Dan perubahan terhadap data hanya boleh dilakukan oleh orang yang diberi hak akses untuk mengubahnya. Jadi jaminan keasliannya itu masih terjaga. Kemudian yang ketiga itu ketersediaan, yaitu jaminan data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik dapat diakses dan digunakan oleh orang yang telah memiliki hak akses yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi nanti ketika dibutuhkan itu telah tersedia ya terkait dengan data dan informasi rekam medis ini. Ketika kita menggunakan rekam medis elektronik, kita harus beretika juga ya dalam penggunaannya. Nah, oke teman-teman, cukup sekian dulu. Silakan teman-teman gali lebih banyak lagi terkait dengan area pengembangan kualitas personal dan profesional. Dan nanti kita akan melanjutkan ke latihan soal berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.